Di sini saya mau menanyakan sejarah tentang gedung setan ini. Apa yang jenengan tahu? Ya, saya ingin tahu itu. Informasi dari yang saya tahu apa? Pertama ya apa ya? Ya ini peninggalan apa ya? Orang mertua ya. Peninggalan mertua. Sejarahnya peninggalan buat apa? Penampungan orang Tionghoa. Terus apa lagi ya? Nggak tahu pokoknya turun temurun biasa itu. Terus apa lagi? Marganya marga Saitan, marga Tan itu. Apa lagi saya nggak tahu lagi itu toh. berarti sudah lama tuh ya? Sudah ini bangunannya katanya kurang lebih 200 tahun lama itu. Berarti ini jatuh ke generasi berapa? Ke generasi berapa? Satu, tiga lah nggak salah. Tiga nggak tahu empat nah. Tiga, empatan balik. Antara tiga ya empat. Pengurus guys. Ya selain itu, sing jenengan tahu. Sudah. Apalagi saya nggak tahu. Iya Bu, maaf ya Bu Ian. Lantai bawah itu dipakai buat apa? Buat warga sini. Lantai bawah buat apa itu orang-orang apa itu ya rumah buat rumah. Kalau lantai 2 Bu dipakai apa? Ada kegiatan gereja sama sebelah rumah-rumah. Sebelah dipetak-petak itu loh Mas. Oh gitu ta. Berarti terdiri dari 2 lantai ya gedung setan ini. Iya, 2 lantai. Ya pernah kedengaran hal-hal mistis gak? Maksudnya dari penghuni lantai 1 itu. Kalau misalnya malam seram apa gimana gitu. Ya, Rumah setan ini. kata orang-orang sih kalau malam sih ada, tapi aku ya nggak pernah. Dengar-dengar katanya ada apa Bu? Misalnya ada penampakan apa gitu hal-hal mistis. Ya, biasa katanya sing orang dalam situ Iya. ya. Katanya noni Belanda. Oh ada noni Belanda ya. Terus selain itu ada lagi Bu? Nggak ada. Oh Orang cantik noni. iya noni Belanda ya penunggunya ya salah satunya. Kalau pengurus gedung ini sinten nggih Bu namine? Pak Sutekno. Oh Pak Sutikno. Oh, sudah lama menjabat di sini sebagai pengurus gedung setan ini Bu. Sudah. Itu turun-temurun. Oh, turun temurun. 3 kali paling nggak salah. Berarti yang punya gedung setan ini sinten Bu? Ada. Orang Cina nggak tahu di mana. Oh, orang Cina ya. Ada. Cuma kan lantai 1 buat itu tempat tinggal warga. Ya, Ini kalau lantai 2 kan dibuat itu tempat ibadah ya Bu. tempat ibadah juga ada warganya juga. Kalau di gedung setan ini berarti aktivitas manusianya hanya siang hari aja ya Bu. Ya kalau malam kan sepi gitu. Iya. Siang keluar semua ada yang jualan kayak Oh, saya iya. ini cuma jualan di sini. Kan depan ini pasar loh. Iya depan gedung setan ini pasar ya. Ada yang kerja di luar juga. Ada yang nge-grab. Oh, iya. Gitu. Iya, kalau jenengan di sini kan sebagai Bu RT ya Bu ya. Oh iya. Oh iya, kalau Pak RT-nya namanya sinten? Pak Tekhai. Oh Pak Tiga ya. Gitu. Itu gitu aja ya Bu ya. Makasih ya Oh atas iya. informasinya ya. Ya. Sini dengan Mas Sinten nggih. Aku Mas Paulus. Saya keponaknya Om Tik juga. Berarti adiknya Kak pengurus ya. Iya, keponakan sih keponakan. Oh, masih keponakan. Iya, kalau ini bapak saya ini adiknya Om Tik. Oh, iya. Gitu. Boleh tanya-tanya sebentar ya. Oke, yang Ya. seputar yang saya tahu aja ya Iya. jawabnya ya. Yes. Ingin tahu kan berdirinya gedung setan ini mulai kapan ya Mas? Tahun pokoknya kalau tahunnya sih saya kurang jelas. Iya. Tapi cuma waktu itu kalau menurut sejarah dulu itu berdirinya gedung setan itu waktu ada itu apa orang dari Cina, ada pemberontakan dari Jepang gitu Mas. Jadi di sini itu tempat
penampungan. Penampungan orang Tionghoa. Orang Tionghoa gitu. Nah, kenapa kok bisa sampai sekarang ini sama orang-orang seperti ini? Iya. Itu ada satu dokter yang punya penampungan ini. Ini dulu semuanya kuburan semua. Nah, sini makam semua ya. Makam semua. Nah, dari Kemanggon ini kan makam Kristen, kemudian makam Islam, sini makam Tionghoa. Gitu. Nah, di sini tempat penampungan untuk orang-orang seperti itu tadi. Sebenarnya cuma buat apa ya? Kalau dibilang sih kayak Kemanggon gitu, kayak posnya yang ada pos buat kantor di sini tuh. Kantor gubernurnya buat pemakaman, pengurusan gitu. Cuma berhubung sama pengurusnya itu tadi kok sudah nggak ada anuan, sama orang Cina-Cina sana, dia kasihan dibuat tempat tinggal di sini, akhirnya seperti itu. Kira-kira berapa kakak di sini, Mas? Kalau saat ini semuanya ada 58. 58 kakak. Ya. Rata-rata di sini orang Tionghoa penghuninya. Kalau dulu memang orang Tionghoa, sekarang rata-rata kan dari kita satu Indonesia juga, ada yang nikah sama orang yang Jawa, jadi campuran juga sih. Tapi kebanyakan mayoritas masih orang Tionghoa juga. Kalau boleh tahu di sini itu sistemnya apa, kontrak atau rumah sendiri atau kosan? Kalau di sini kita sistemnya keluargaan, jadi kita bayar iuran PBB. Iuran PBB saja ya? Iuran PBB, jadi setiap rumah gini dibenarkan itu per kakak. Per kakak. 15.000. Nah, itu untuk pembayaran PBB kalau nggak salah itu 3.000. Terus kalau ada iuran untuk kematian 5.000 dan sebagainya gitu, pokoknya include semuanya 15.000. Gitu ya. Kalau biaya listrik dan lain-lain itu sendiri-sendiri, masing-masing rumah sendiri-sendiri. Jadi ada meter sendiri-sendiri setiap rumah di situ. Iya. Berarti Pak Juwantiknya menjabat sebagai pengurus di sini berapa? Ketua pengurusnya. Ya, itu pengurusnya. bukan periode sih, kalau bilang apa ya? Kalau dikatakan sih kalau dari turunan itu tadi keempat. Generasi keempat. Generasi keempat, iya. Betul. Oke. Generasi keempat barusan. Kalau nanti mungkin kalau ada yang muda lagi, saya masih generasi ke-6-nya mungkin kali itu. Ada atas saya lagi. Iya. Gitu. Iya. Ini mengenai hal mistis ya. Oke. Kabar-kabarnya kan di gedung setan ini kan ya banyak sosoknya anak-anak kecil atau noni Belanda. Ya, hal-hal yang Anda alami di sini apa kira-kira? Yang pernah Anda rasakan gitu? Itu dari pribadi saya. Ya, dari sendiri. Kalau saya dari kecil di sini pernah dulu kan, kalau atas ini kan juga buat, nanti saya tunjukin juga buat gereja. Lantai 2 buat gereja. Kalau saya dulu masih kecil masih buat main badminton seperti itu. Oke. Kadang-kadang pulang itu sampai sore ya. Jadi mau maghrib kita pulang, kadang-kadang di atas itu kita dikelihati sama nenek Belanda di atas rumah genteng sini aja. Yang ada rumah, nanti di atas ini ada rumah lagi. Masih kalau sama nggak dijelaskan, lihatnya masih bingung masih kan gitu. Jadi di situ ya kita kelihatan gitu ada sosok gitu. Tapi kalau sekarang udah rame sih jarang sih kalau sekarang. Tempat ini dibuat tempat ibadah ya, yang lantai 2 itu. Ya, di hari tertentu. Itu ada hari tertentunya. Kalau buat hari Senin besok itu buat sekolah minggu. Kalau hari Sabtu gini tadi itu ada ibadah umum. Berhubung ada pandemi gini masih ada protokol kesehatan dibatasi gitu. Kali ada hal yang lain bisa diceritakan? Apa ya kalau di sini? Kalau di sini tuh biasanya momen yang dicari-cari sama orang, kadang-kadang wartawan dari sini biasanya itu Imlek kemarin. Itu sudah tradisional di sini juga. Jadi anak-anak kecil-kecil itu sama maksudnya gerombolan ujung-ujung ke rumah. Gitu, apa enggak mengucapkan Imlek gitu, Yonghi gitu. Itu setiap tahun sampai sekarang masih ada. Itu yang menjadi tradisional di gedung setan ini. Dan sebenarnya namanya bukan gedung setan asli. Namanya itu adalah gedung Seitan. Karena marganya orang yang punya sini itu Seitan. Jadi kita di sini semuanya bukan sebagai pemilik, cuma penghuni saja di sini. Jadi untuk pemilik orangnya sudah tidak ada. Dan sekarang sudah diambil aset sama pemerintah Kota Surabaya. Jadi di bawah naungan pemerintah Surabaya. Cuma ya untuk pemerhatian kalau renovasi sekarang belum ada. Kita masih tetap cari donatur. Kadang-kadang ada orang nyumbang. Oh iya, kelihatan gedung setan seperti ini, barangkali mau nyumbang, oke lah kita kasih. Seikhlasnya biasanya gitu. Kalau aktivitas warganya sehari-hari rata-rata kerja apa ya?
Ya kalau ada yang secara pribadi buka toko di depan, tapi beberapa orang aja sih gitu. Rata-rata ikut orang semua swasta katanya. Yang tanyakan lagi coba. Misalnya kalau wartawan kesini yang paling sering ditanyakan apa ya Mas ya? Kalau paling sering wartawan dicari itu informasi ya tentang itu tadi yang saya sebutkan di momentum itu tadi. Momentum Ya lebih hanya kadang-kadang wartawan Mas sampai dari sini itu kan berapa ya Mas ya, kira-kira jam berapaan ya, misalnya kalau di sini momen yang rame-ramenya anak-anak kecil lo biasanya pagi jam 8 itu sudah geruduk-geruduk ya. Pasti rame sama di sini itu pasti kayak yang kemarin momentum itu. Kalau Idul Fitri ada tetap, tapi cuma bukan di lingkupnya gedung sini. Kita kan lingkup RT 1 juga, makanya di sini rukun tetangga. Kita bukan RT sendiri dulu kalau di gedung sini itu. Dari sampai satu RT itu lingkup RT juga. Ya kalau dari channel YouTube yang lain yang membahas misteri ada nggak yang melakukan penelusuran di sini? Ya, sampai saat ini sih belum ada. Belum ada ya. Belum ada. Kalau dibuat kayak apa namanya uji nyali gitu ya, gitu. Belum ada. Karena sini sih gitu. Yang nggak terlalu serem juga menurut aku ya kan, udah nggak kayak rumah hantu Darmo yang kayak gitu-gitu. Dan karena udah banyak penghuninya juga Mas di sini gitu. Jadi kok uji nyali sih nggak tepat juga di sini juga gitu. Mas, yang punyanya dokter Belanda ya? Bukan, ini dokter dari Cina. Dari Cina. Nah, dokter Teng namanya. Ya kata temanku, banyak ya, yang punya itu dari Cina menurut. Baik, ini punya kayak apa paguyuban di sini itu. Temanku itu asli Surabaya, daerah Ndokepakis, tahu dari sini. Oh gitu. Itu dulu kan dibuat Belanda. Iya, memang benar. Buat itu apa VOC zaman VOC gubernur Belanda dulu Mas. Gubernur di Belanda ya VOC ya. Terus baru dibeli sama orang Cina ya. Dokter Teng itu ya. Saya baru akhirnya kok kelihatan sesama orang Tionghoa, kasihan. Kan zaman dulu kan kayak orang dulu kan Cina kan dipandai semua, ditampung sama dia. Oh, ditampung di sini. Ada beberapa orang. Cuma ya statusnya kita pun sadar diri, kita bukan pemilik di sini, meskipun pemiliknya nggak ada, cuma kita penghuni aja di sini. Ya tugas kita ya merawat, ya segitu itu Mas. Makanya untuk setiap rumah gini ini kita oke lah, kita sepakat untuk iuran PBB, kan tetap PBB kan kita juga bayar juga gitu. Untuk air juga, konten di belakang itu umum, itu konten belakang yang gitu kita tunjukin. Kalau misalnya malam hari ini kita melakukan penelusuran kira-kira diizin atau enggak? Penelusuran gimana Mas ya? Penelusuran ya cuma ingin lihat-lihat. Oh, lihat-lihat, oke, monggo. Kalau untuk yang kayak seperti yang tadi saya katakan sinyalis itu, kita sih tempatnya bukan di sini juga gitu loh Mas. Iya, cuma pengen lihat-lihat. Iya, nggak apa-apa. Mari saya tunjukkan juga. Iya, di atas ada apa aja. Oke, nanti saya tunjukkan juga. Mari. Terima kasih Mas. Iya.